Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Allah senantiasa ridha pada diri kita dan keluarga kita semuanya. Hajat kita dikabulkan oleh Allah dan dimudahkan urusan-urusan kita semuanya. Itu juga Allah berikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniah untuk diri kita dan teman-teman kita semuanya serta bapak ibu guru serta keluarganya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah syai'un lillahi walumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Rifanza. Oke. Adelia Virus. Hadir, Pak. Oke. Alia Faradila. Alia belum ada. Andra Safir. Ada Pak. Oke. Angga Brilian. Hadir Pak. Oke. Artika. Hadir, Pak. Delvina. Hadir, Pak. Desita. Hadir, Pak. Ian Zafir. Hadir Pak. Ega Arli. Hadir, Pak. Eva Oktav. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rizky Fajar. Rizky Fajar. Muhammad Alif. Hadir Pak. Muhammad Afif. Enggak ada Afif. Afif kemana Afif? Afif. Mutiah Nurma. Hadir, Pak. Oke. Nabilah. Hadir, Pak. Oke. Naufal Aksol. Hadir Pak. Rahma Alia. Hadir, Pak. Rasya Azian. Hadir Pak. Oke. Sausan Salwa. Hadir, Pak. Sevilla. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Oke, terima kasih yang sudah hadir kelas 9 ya, 9 Bravo. Yang hari ini tentunya kita akan lanjutkan kisi-kisi soal yang kita bahas. Pada pertemuan yang lalu terakhir sampai pembahasan di ingat nomor berapa yang ingat? Yang pasti dapat menganalisis perilaku beramal soleh dengan baik. Beramal soleh ya, sudah sampai amal soleh. Berarti di situ sudah ke aspek akhlak ya. Materi-materinya yang dari nomor 1 sampai beramal soleh sudah dicari di buku atau di internet. Sudah baca? Belum.
diam itu kayaknya belum baca ya. Jadi kalian harus mencari materi-materi itu untuk persiapan nanti ujiannya. Insya Allah juga tryout kedua di Vidatra. Agama dijadwalkan di hari Jumat sore ya kayaknya. Satu hari berapa jadwal itu. Jadi oke. Kita lanjutkan untuk materi kemarin terkait dengan amal solih dan berbaik sangka, yaitu nanti kalian dapat menganalisa perilaku beramal solih dengan benar. Menganalisa itu ya paling tidak kalian tahu di antaranya penyebab amal-amal soleh itu apa, atau akibat dari perbuatan amal soleh itu apa, bahkan sampai bagaimana cara kita melaksanakan amal soleh dalam kehidupan keseharian kita. Prinsipnya dalam hidup ini kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya. Dan di situ juga terkait dengan berbaik sangka kepada sesama, yaitu kita husnudzon. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan kita punya sifat suudzon. Suudzon itu berburuk sangka ya. Di saat kita berburuk sangka pada orang lain, pasti kita akan menilai orang lain itu negatif terus. Itu dalam kondisi kita nilai mereka, diri kita yang merasa paling benar, paling baik, padahal belum tentu, ya. Ini sehingga kita diarahkan untuk senantiasa mampu berbaik sangka, ya. Jadi dianalisa, ya, analisa, dicari paling tidak dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau contoh-contoh dari perilaku yang ada, mana yang mengarah pada berbaik sangka, mana yang mengarah pada amal soleh. 26 ini masih terkait dengan gemar beramal soleh dan berbaik sangka, masih sama materinya, yaitu mengidentifikasi, kalian bisa mengidentifikasi manfaat berperilaku amal soleh atau berbaik sangka. Kalau kita beramal soleh itu apa manfaatnya? Kalau kita ambil manfaat berbaik sangka itu apa? Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita berbaik sangka kepada orang lain, maka manfaatnya kita senantiasa berpikir positif. Ya, berpikir positif, tidak cenderung menyudutkan orang lain atau menyalahkan orang lain, karena kita senantiasa menganggap orang lain itu bisa dan sama dengan diri kita, ya. Itu. Ya, di antaranya terkait dengan apa? Perilaku berbaik sangka. Terus selanjutnya yang saya sampaikan dulu juga terkait dengan materi yang lain, bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini sama dengan soal nomor 24 ya. Di materi 24 itu juga sudah ada, yaitu terkait dengan apa? Menyebutkan, paling tidak kalian nanti bisa menyebutkan dampak negatif mengonsumsi minuman keras. Ya. Apa pengaruhnya ya? Pengaruh dari minuman keras itu. Ya. Itu seringkali di berita disampaikan, yaitu adanya kecelakaan,
ya, adanya kecelakaan itu karena apa? Kelalaian dari supirnya. Ternyata tidak lalai, supir itu bukan lalai, tetapi dia mabuk. Nah, dalam kondisi mabuk dia nyetir. Dia membawa kendaraan, maka di situ akan mengakibatkan kecelakaan. Itu dampak negatifnya di antaranya. Dampak negatif yang lain dari minuman keras yaitu akan merusak akal. Yaitu akal yang sehat itu akan menjadi rusak. Ya. Sehingga tidak normal lagi orang-orang yang mabuk-mabukan. Ya kalian lihat saja di media massa atau di televisi berita-berita itu, anak-anak yang mabuk di tepi jalan, kalau kita lihat patroli atau mungkin tayangan-tayangan televisi yang menunjukkan bagaimana gambaran orang-orang yang mabuk-mabukan itu sudah bisa kita lihat. Nggak ada yang waras dia. Ya. Ditanya siapa namanya, jawabnya beda lagi. Ditanya seumpama tinggalnya di mana, jawabnya beda. Karena apa? Nggak nyambung. Itu akalnya yang berubah. Ya. Sehingga dalam Islam itu tidak diperkenankan kita mengonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman keras, atau bahasa yang mudah sekarang yaitu terkait dengan narkoba, narkotika yang ada. Banyaknya terjadi pertengkaran, perkelahian itu juga diakibatkan dari mabuk-mabukan itu. Ini sehingga materi yang ada bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran ini menjadi satu item, satu bab. Selanjutnya materi kita yaitu terkait dengan tata krama. Tata krama ini ada 3 nomor ya. 28, 29, 30. Yaitu disajikan deskripsi ya terkait dengan tata krama, sopan santun dan rasa malu. Dapat memilih sikap tata krama ya. Dapat memilih sifat sopan santun dan rasa malu sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan nantinya. Dari deskripsi yang ada, mana yang menunjukkan sikap tata kramanya, mana sopan santunnya, mana rasa malunya. Kalau kita berbicara tentang rasa malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi orang yang tidak punya rasa malu, maka separuh imannya itu hilang. Makanya biasanya orang yang tidak punya rasa malu, dia akan banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Dia tidak malu menampakkan auratnya, maka apa? Yang terjadi dia melanggar ketentuan syariat. Dia tidak malu terhadap orang tuanya sehingga melanggar ketentuan-ketentuan dari orang tuanya juga, gitu kan. Tidak mau memberikan penghormatan pada orang tuanya dengan baik. Ini terkait dengan tata krama ini, sopan santun, ada rasa malu. Kita jaga ya. Yang ke-29 itu nanti disajikan terkait dengan potongan ayat yang membicarakan tentang materi tersebut, tata krama, sopan santun, atau rasa malu. Ini salah satu dari pernyataan itu. Maka silahkan ini di materi kelas 9 kalian baca materi kelas 9 tersebut, ayat terkait dengan ayat-ayat tersebut, maka ditampilkan ayatnya yang mana. Tinggal kita nanti jawab, yaitu asal kalian memahami ayatnya. Tapi kalau tidak paham ayatnya, maka tidak pernah akan bisa menjawab dengan baik.
Itu kunci di saat kita ingin menjawab soal. Ya tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bahas kisi-kisi dari awal sampai akhir, tapi pada akhirnya kalian juga tidak mau membuka bukunya, tidak mau membuka pelajarannya, ya pasti nggak akan bisa menjawab dengan baik. Ya pengalaman kemarin di tryout pertama itu tidak semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Ada bagian yang bagus, ada yang sebagian di bawah standar yang ada. Ya, bahkan di bawah 50 itu masih ada gitu loh. Ini yang menjadi perhatian kita. Kurangnya apa? Ya kurang membaca, kurang mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada, dianggap mungkin pelajaran agama ini pelajaran yang nggak manfaat, nggak usah dipelajari gitu kan. Kalian hanya terkonsentrasi pada pelajaran tertentu, alhasil pelajaran tertentu yang kalian anggap bagus, ternyata nilainya juga jelek. Gitu. Kalian tinggalkan agama, pelajaran agama, malah lebih jelek lagi. Gitu kan. Ini, mari kita perhatikan bersama terkait dengan materi-materi tersebut. Yang ke-30 itu nanti disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengklasifikasikan itu mengelompokkan, yaitu cara menumbuhkan sikap malu itu bagaimana. Cara menumbuhkan sikap atau rasa malu itu bagaimana. Ya. Kalian harus perhatikan di situ. Karena pada akhir-akhir ini banyak orang yang nggak punya rasa malu, hilang rasa malunya. Dan rasa malu itu kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seseorang, maka lama-kelamaan apa? Imannya yang dicabut oleh Allah. Sudah nggak percaya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak malu lagi pada Allah di saat dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Itu ya anak-anakku sekalian. Ini di materi itu juga sudah banyak ya, cukup lengkap saya sampaikan. Contoh ada hadis Rasulullah walal iman bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Ini hadis yang dari Abu Hurairah. Nabi pernah beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih. Dan malu termasuk cabangnya iman. Nah ini, sifat malu itu termasuk cabangnya iman. Dari itu, kita harus pelajari betul materi ini. Agar apa? Agar di zaman yang semacam ini, ya, model-model zaman saat ini kita masih kita terhindarkan dari hal-hal yang maksiat dan dosa itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Oke. Selanjutnya 31 ya, ini 31 sudah berbicara terkait dengan aspek fikih ya. Sudah tidak berbicara akhlak lagi tetapi berbicara tentang ilmu fikih. Ilmu fikih ini tentunya terkait dengan ibadah harian kita. Ibadah yang biasa kita laksanakan. Syariat-syariat, ketentuan-ketentuan tentang ibadah itu dibahas di dalam ilmu fikih.
Yang pertama terkait dengan ketentuan bersuci dari hadas besar. Ini masuk di bab toharoh. Hadas itu ada berapa sih? Ada dua. Ada dua ya. Hadas apa, Ega? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Nafal aksol, coba. Penyebab hadas kecil itu apa, aksol? Penyebab hadas kecil itu apa? Halo, Aksol, enggak kedengaran suaranya? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Ya, Pak. Ya. Coba Nabilah Az-Zakiyah. Iya, Pak. Ya. Penyebab hadas kecil itu apa, Nabilah? Buang air kecil, Terus? buang air besar, Terus? menyentuh tanpa alas, menyentuh kemaluan. Iya. Itu termasuk hadas kecil. Ada lagi enggak? Buang angin. Buang angin ya. Oke. Alif. Halo Alif. Iya, Pak. Penyebab hadas besar itu apa, Alif? Mengeluarkan mani. Ya. Terus berhubungan badan. iya. Iya. Cara membersihkan hadas besar itu gimana, Artika? Halo Artika. Artika. Iya, Pak. Iya, cara membersihkan hadas besar itu gimana? Mandi wajib. Mandi wajib. Caranya mandi wajib gimana? Gimana caranya mandi wajib? Ya harus tahu ya, ini bab toharoh. Yang bagus ini, yang bagus seperti amplop langsung dari Yaobi. Depan ngasih surat memo atau Gimana? langsung di forward ke Takmir. Tapi kalau dari saya nanti sifatnya masukkan. Tapi kalau dari Yaobi nanti sifatnya interupsi. Artika? Iya, Pak. Kalau Artika mandi besar itu gimana caranya? Niat, terus? Membersihkan telapak tangan, membersihkan kemaluan, baru tuh dibersihkan pakai sabun, baru tuh wudhu. Terus? Membasuh kepala, rambut, menyela rambut, terus apa? Ya tentunya setelah niat membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh, gitu aja, ke seluruh badan dari mulai kepala sampai ujung kaki. Itu aja. Memakai sabun itu malah tidak termasuk di syarat wajibnya ya. Memakai sabun itu setelah sabun sampo itu setelah air bersih yang suci mensucikan itu ada pada kita sudah basuh untuk seluruh tubuh kita. Jadi tidak dicampur ya. Memang ada ketentuan sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu. Untuk mandi besar itu disunahkan berwudu terlebih dahulu, baru membasuh bagian sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan meratakan air ke seluruh tubuh kita. Setelah itu baru nanti kalau kita ingin bersih, lebih bersih lagi, kan itu hadas besarnya, niatnya ya, ini perlu diperhatikan. Niat untuk menghilangkan hadas besar itu pada basuhan pertama kita.
Apakah mau sebelah kanan dulu boleh, atau kepala langsung juga boleh. Ini sunnah saja, mau mendahulukan yang kanan itu termasuk yang sunnah ya. Ini jangan keliru. Setelah kita tadi yang diawali disunahkan wudhu dan lain sebagainya. Ya, sudah dibersihkan badannya, ini baru dengan air yang suci mensucikan, kita baru niat untuk mandi besarnya. Liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Harus ada niatnya ya. Kalau hanya dibasuh saja tanpa niat, maka enggak sah mandi wajibnya itu. Mandi bersihnya sama kalian wudhu tanpa ada niat. Cuman membasuh muka, tangan, sebagian dari kepala, kaki, tapi enggak ada niatnya, maka tidak sah. Ya, terkait dengan mandi wajib, mandi besar, bersuci, ini tentunya merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita bisa menyelesaikan atau membersihkan badan maupun pakaian kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang ada. Sampai 14.25 aja ya ini ya. Iya, ini 14.25 ya. Oke, itu aja. Silahkan kalian nanti pelajari.